Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi kita di Taman Zainur Nisa. Dan sekarang setelah melewati ada sekitar 1 minggu lebih ya, kita melewati masa kritis. Cabai kita, tanaman kita di sini sempat terserang hama lalat buah ya. Dan kita langsung melakukan pembersihan. Entah itu ada sampah-sampah dari kulit buah yang sewaktu kita sakit itu kita banyak mengkonsumsi buah-buahan, jadi banyak menghasilkan kulit buah. Nah, itu tidak sempat kita masukkan ke dalam tempat POC. Saya hanya letakkan di dalam ember saja, saya tutup. Dan saya pikir itu sudah cukup untuk menutupi bau ya. Ternyata justru kita tutup seperti itu, dia masih ada udara untuk masuk dan dia bisa tercium oleh hidungnya si lalat buah itu. Akhirnya tanaman kita diserang lalat buah, entah itu terong, entah itu tomat, kena dampak dari si lalat buah. Alhamdulillah si cabai masih sehat-sehat saja dan baik-baik saja, karena memang ini imunnya lumayan tinggi si cabai. Tapi kalau tomat dengan terong memang diserang habis-habisan. Dan sekarang setelah kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu lebih lah dari peristiwa itu, kami terus membersihkan kebun kami, lahan kami, membersihkan dari hal-hal yang dapat mengundang si lalat buah, dan terus melakukan penyemprotan. Walaupun kerap tiap hari hujan, ini ada sekitar 5 hari berturut-turut hujan terus ya. Kalau sudah sore hari sudah mulai hujan, tapi alhamdulillah serangan lalat buah itu tidak datang lagi, karena memang lokasi tempat kami berkebun ini sudah kami bersihkan dari hal-hal yang dapat mengundang si lalat buah. Ini sudah 4 hari saya tidak melakukan penyemprotan karena memang hujan deras ya. Hujan deras setiap sore sampai malam itu hujan. Kadang pagi juga. Ini untungnya pagi ini tak ada hujan ya teman-teman. Dan matahari lumayan cerah, walaupun di bagian sana ada mendung sedikit. Tapi cukup untuk kita melakukan panen hari ini, karena ini sudah tertunda ada sekitar 2 hari kita yang semestinya harus panen, makanya dia sudah merah seperti ini ya. Dan hari ini kita mau panennya. Alhamdulillah dengan cara kita membersihkan pekarangan kita, kebun kita dari hal-hal yang dapat mengundang lalat buah seperti kulit-kulit buah-buahan, dan tentunya tanaman-tanaman yang sudah rusak ya. Tanaman-tanaman yang sudah rusak, entah itu tanaman sayuran atau buah-buahan, itu kita cepat-cepat jadikan kompos. Jadi tidak ada lagi bau-bau yang akan tercium oleh si lalat buah, sehingga tidak ada alasan lagi dia untuk datang ke sini ya. Karena selain kita membersihkan, kita terus menyemprotkan tanaman kita untuk mengantisipasi datangnya si lalat buah tersebut, untuk menolak ya. Oke, kita akan lanjutkan panen teman-teman. Dan kita lihat pohon cabai kita yang semakin tinggi, Masya Allah. Lihat ya, ini dari bawah naik ke atas. Naik ke atas itu jemurannya, dia lebih tinggi dari jemuran teman-teman. Saya sudah tidak bisa melihat permukaannya sama sekali, sudah tidak bisa memegang. Ini sudah sama dengan jemuran, tapi ini sudah lebih tinggi dari jemurannya. Ini jemurannya, ini cabenya ada tinggi banget. Nah tuh, ini anak-anak memang susah untuk panen. Lihat dari sini terlihat itu si sangkar tempat menjalar timun sudah ketutup ya.
Kalau lihat dari sini seperti pohon, lihat pertumbuhan cabai yang sehat dan memang tercukupi. Dia terlihat dari pohonnya yang besar, kuat. Nah, seperti ini, batangnya besar yang di bawah tuh, padahal berdempetan ya teman-teman. Lihat berdempetan. Tapi alhamdulillah dia masih bisa juga hidup rukun, berbagi nutrisi untuk teman-temannya. Ini sudah habis ya, buah yang sudah berkali-kali kita panen, dia sudah habis dan tumbuh lagi bunga-bunga baru, buah-buah baru. Ini fase pertama pembuahan untuk tanaman cabai kami yang tinggi ini, yang baru yang tinggi ini ya. Sudah habis ya fase pertama, dan lumayan banyak, berkilo-kilo cabai yang dia hasilkan dari pohon ini, dari 6 pohon ini, berkilo-kilo cabai ya. Karena setiap kali kita panen itu kurang lebih, paling sedikit kita panen ada sekitar, panen untuk buah yang ini ya, untuk cabai yang baru ini ada sekitar 400 gram, itu paling sedikit ya teman-teman. Dan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan cabai ini sangat baik. Saya memang tidak memotong cabang-cabangnya, saya biarkan dia berkembang dengan semaunya saja. Kita hanya cukup merawat, dan hari ini saya akan menyemprotkan nutrisi seperti biasanya, susu telur dan madu yang kami punya. Nah, untuk mempertahankan bunga-bunga yang ada. Ini kan sudah masa pembungaan lagi ya, sudah masuk masa pembungaan lagi dan pertumbuhan daun baru. Setelah beberapa hari dia mengalami kuning seperti ini, itu masih ada sisa-sisanya daun yang kuning. Karena memang tidak terawat, ada sekitar 10 hari saya tidak merawatnya, karena memang mengurus keluarga ya. Saya fokus mengurus keluarga saya yang lagi tidak sehat. Karena memang kondisi cuaca di sini sangat ekstrim teman-teman. Kalau siang tuh panasnya terik, tapi kalau menjelang sore dia sudah mulai hujan. Kadang pun sementara panas dia bisa hujan. Jadi cuaca kondisi badan pun menurun. Dan ini diserang si lalat buah ya. Ada sekitar 5 buah agak besar ya, lebih besar dari ini, diserang si lalat buah. Dan memang kita tidak bisa lagi konsumsi karena itu ada larva ulat di dalam ya teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah, walaupun sudah 4 hari kita tidak menyemprotkan, dan 4 hari pun hujan berturut-turut, tapi saya selalu mengontrol, dan memang tidak terlihat ada lalat buah lagi datang ya. Karena hal yang mengundang lalat buah itu sudah kita bersihkan. Apa saja hal yang mengundang si lalat buah, yaitu kondisi kebun, kondisi lahan yang kotor. Yang kotornya itu dalam segi apa? Tanaman-tanaman yang seharusnya sudah dipanen tidak dipanen. Terus yang kedua, tanaman-tanaman yang sudah pensiun, yang sudah rusak, kita tidak cepat-cepat bersihkan. Terus yang ketiga, membiarkan kulit buah di lahan tersebut, walaupun kita tutup, tapi kita letakkan di lahan ini. Saya letakkan di sini waktu itu kulit buah ya, di dalam ember, terus saya tutup plastik. Saya pikir itu sudah tidak akan menimbulkan bau. Untuk hidungnya kita tidak akan mencium, tapi untuk hidungnya serangga itu dia akan mencium. Dan di sini banyak semak, pohon pisang pun sudah mulai tinggi. Saya sudah pangkas semua ya. Akhirnya lalat buahnya nggak datang lagi.